perjanjian perdamaian di Syria, saya kira mendorong Saudi Arabia dan juga negara-negara yang lain termasuk Mesir untuk terus mencari aliansi baru dengan berbagai Indonesia negara-negara dinilai Islam. berarti sebagai salah satu negara yang punya posisi kuatkah? Saya kira ya, khususnya dalam konteks keinginan menjaga dominasi Sunni dalam kebijakan luar negeri di dunia Islam. Itu penting. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa perang melawan terorisme, saya kira semakin lama akan dijalankan secara lebih sistematik, sinergi antar negara, bahwa terorisme adalah sebuah langkah politik non-state actors yang harus kita akui bahwa negara bangsa Saudi Arabia, lalu kemudian Indonesia, juga termasuk Pakistan, Afghanistan dan seterusnya menjadi semacam punya langkah bersama untuk membangun terorisme. Itulah pada dasarnya adalah jika kita melihat fenomena ini sebenarnya baik Saudi maupun Indonesia adalah dua negara Islam yang sangat berpengaruh sebenarnya, baik dari segi populasi, kekuatan ekonomi, demokrasinya, dan seterusnya. Di tingkat itulah sebenarnya saya kira efek-efek keamanan nasional di dua negara ini juga sangat penting. Artinya dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia ini juga sedikit banyak mengangkat derajat Indonesia di mata Arab Saudi. Ya, sebagai salah satu mitra yang bisa diajak beraliansi, begitu ya? Saya kira benar, saya kira konteks itulah. Tapi key atau kunci dari semua itu adalah tentu saja kerjasama ekonomi. Ini penting buat Indonesia semata-mata karena memang kita membutuhkan investor baru dari manapun datangnya untuk mendorong, memboosting ekonomi kita, khususnya penjalanan infrastruktur, menggalakkan pariwisata, lalu kemudian meningkatkan ekspor, impor, baik dalam konteks neraca perdagangan, baik Saudi maupun Indonesia harus semakin balance. Selama ini kita lebih banyak memberikan investasi ke sana, khususnya di bidang-bidang kerjasama kultural. Dibanding menerima. Dibanding menerima. Disitulah sebenarnya saatnya Indonesia dan Saudi saling mengikat diri dalam konteks perdagangan dan kerjasama ekonomi secara luas. Gitu. Dan berimbang. Dan berimbang. Ada 5 nota kesepahaman yang akan ditandatangani saat kedatangan nanti. Di antaranya adalah ada promosi seni dan warisan budaya, pertukaran ahli dan kesehatan haji, dan juga tadi yang dikatakan sebenarnya pemberantasan kejahatan transnasional dan juga terorisme. Begitu. Apa yang bisa diberikan Arab Saudi juga kepada Indonesia untuk menanggulangi terorisme di Indonesia yang saat ini juga kita lihat semakin marak? Saya kira pemerintah Jokowi dan JK mempunyai strategi yang relatif jangka panjang untuk mendorong penyelesaian secara sistematis gitu, bagaimana kita menghindari terorisme. Pertama-tama dia tentu saja penindakan secara langsung melalui Densus, pencegahan melalui BNPT, tetapi juga pemerintahan Jokowi mempunyai strategi lewat pendidikan. Kita tahu persis saat ini Jokowi memproklamirkan untuk mendirikan semacam Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan menjadi pusat peradaban. Menjadi pusat peradaban dan kira-kira diseminasi moderat Islam. Pada tingkat itulah sebenarnya Saudi bisa berpartisipasi beraspek mana dia bisa misalnya melakukan semacam kerjasama kultural pada tingkat ini, entah penyusunan kurikulumnya, lalu kemudian penyamaan visi mengenai Islam moderat, mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih sistematis tentang anti terorisme dan seterusnya. Nah, entah mungkin juga fisiknya ya, gedung dan sebagainya yang saya kira pemerintah Jokowi harus ada orang yang membisikkan itu pada Raja Salman. Nah, harapan saya adalah Kemenlu misalnya bisa berpartisipasi lewat itu dengan harapan UII, Universitas Islam Internasional di masa depan menjadi pusat bersama untuk menggalang katakanlah diseminasi nilai-nilai di masa depan, visi mengenai apa sih peran agama dalam politik. Saat ini tidak bisa kita hindari itu terjadi karena berbagai cleavage di dunia internasional terpisah dalam hal sekularisme dan agama. Nah, penyelesaian itulah yang sebenarnya saya kira bisa dicari solusinya melalui kajian-kajian yang lebih strategis mengenai Islam dan politik dan demokrasi. Melalui pusat yang akan dibangun di Indonesia. Di Indonesia, jadi harapan saya begitu. Ya. Dengan kunjungan Raja Salman ini, apakah ini akan menandai era baru dalam hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi? Saya kira penting.
arah ke sana belum bisa terlihat, tapi setidaknya begini, loncatan batu pertama yang saat ini dibawa oleh Raja Salman dan rombongannya adalah keinginan untuk mendorong kerjasama ekonomi. Dia membawa investor, lalu kemudian bisnismen, dan juga keluarga yang juga mendominasi bisnis. Misalnya kerjasama yang sudah ditandatangani, kerjasama eksplorasi minyak kilang minyak di Cilacap, nilainya 95 triliun. Kalau tidak salah sekitar itu. Sebuah langkah investasi yang saya kira untuk ukuran negara yang sudah tidak mengunjungi Indonesia sekian lama itu besar. Sebuah lompatan kerjasama. Nah, nilai strategisnya bagi pemerintahan Jokowi adalah bahwa ini juga menghasilkan nilai positif image mengenai bahwa saat ini pemerintah Jokowi JK didominasi oleh investor yang selalu saja dituduhkan pada misalnya saja bisnismen RRC Cina. Nah, itu penting untuk memberi ada perimbangan begitu ya. Perimbangan dalam hal dominasi ekonomi. Nah, suatu yang saya kira positif buat kerjasama antar negara di masa depan. Untuk pertama kalinya Raja Salman datang ke Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1970, Indonesia kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Faisal. Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi pada 23 Januari 2015 setelah kematian saudara tirinya, Raja Abdullah. Raja kelahiran 31 Desember 1935 ini merupakan raja ke-7 di Arab Saudi. Sebelumnya tahun 2012, Raja Salman merupakan putra mahkota setelah kematian saudaranya, Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz pada 2 Maret 2017 ke Indonesia menjadi babak baru hubungan bilateral kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan balasan untuk Raja Salman yang sebelumnya juga menyambut baik kedatangan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada September 2015. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempersiapkan sambutan kedatangan Raja Salman dengan spesial. Sejumlah kerjasama akan ditekan antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman, di antaranya bidang promosi seni dan budaya, kesehatan, promosi, Islam modern, serta pertukaran dakwah ulama, peningkatan frekuensi penerbangan antara kedua negara, hingga penanggulangan kejahatan terorisme. Tapi untuk di kawasan Asia Pasifik sendiri atau khususnya di ASEAN ini, adakah negara-negara lain begitu yang juga menjadi incaran gitu, Arab Saudi sebagai salah satu mitra dagang ya. Artinya apakah posisi Indonesia memang yang paling penting untuk di kawasan Asia Pasifik saat ini di mata Arab Saudi? Di mata Arab Saudi untuk ukuran investasi bisnis sekuritas atau bisnis investasi, saya kira dia sudah menjalin kerjasama antara misalnya saja Malaysia dan Singapura. Mungkin karena kepercayaan mereka terhadap kokohnya institusi ekonomi yang mereka menjadi semacam menaruh percayaan ya terhadap dua negara ini. Karena itu Indonesia untuk ukuran Asia Tenggara kerjasama dengan Saudi relatif terlambat. Saya tidak tahu kenapa, tapi dugaan saya memang berbagai peluang selama ini tidak diupayakan untuk bisa dicari bagaimana kerjasama ekonomi ini terjadi. Nah, tetapi yang sekarang ini dengan berbagai gejolak Timur Tengah yang terjadi, persaingan kawasan antara Iran dan Saudi di Timur Tengah, lalu kemudian perang melawan terorisme dan seterusnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memang bukan saja incaran, tapi mungkin alternatif yang dia harus dekati karena memang mempunyai visi yang sama mengenai berbagai masalah keamanan nasional tadi itu. Di situ sebenarnya investasi, keamanan nasional dan keinginan untuk membangun semacam Islam moderat di dunia internasional semakin. Kalau masalah haji bagaimana Pak kira-kira? Apakah dengan kedatangan ini juga Indonesia bisa mendapatkan kuota lagi? Karena harapannya adalah pertemuan ini salah satunya mengenai kuota haji juga penambahannya. Kalau tambahan haji kan sudah dijanjikan akan menambah sekitar 50.000 atau 200.000. Saya kira suatu yang positif. Tapi dari semua hal yang menjadi persoalan haji tidak bisa semata-mata diserahkan pada Saudi Arabia karena
hanya di Indonesia nilai tunggu haji itu, nilai antrian haji itu begitu tinggi dibanding tempat lain. Saya tidak tahu, tapi tampaknya mungkin sistem keuangan kita, perbankan kita, lalu kemudian yang memberi dana talangan haji kalau tidak salah itu, itu menjadikan orang dengan sangat mudah mendaftarkan haji dan lalu kemudian menambah antrian, dan itu disitulah sebenarnya kebijakan domestik mengenai haji juga harus dibenahi supaya ini tidak merepotkan Saudi terus. Juga semakin berkurang. Tapi mudah-mudahan haji juga terus menjadi bagian agenda yang dibicarakan. Kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia tidak hanya untuk menemui Presiden Joko Widodo dan membahas sejumlah kerjasama bilateral, namun Raja Salman juga akan mengunjungi Bali pada 4 hingga 9 Maret. Anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi sudah terkenal kaya raya, termasuk Raja Arab saat ini, Raja Salman bin Abdul Aziz. Majalah Forbes International mencatat saat ini Raja Salman memiliki total nilai kekayaan 17 miliar dolar Amerika atau 226 triliun rupiah. Meski saat ini menjabat menjadi Raja Arab Saudi, namun ternyata Raja Salman bukanlah yang paling kaya di antara anggota keluarganya. Mantan Raja Arab Mendiang Abdullah bin Abdul Aziz saat meninggal pada 23 Januari 2015 tercatat memiliki total kekayaan hingga 18 miliar dolar Amerika. Saat ini orang terkaya dalam keluarga kerajaan Arab adalah keponakan Raja Salman, Pangeran Al-Walid bin Talal, dengan total kekayaan yang mencapai 28 miliar dolar atau setara dengan 372 triliun rupiah. Pada 22 Mei 2016 lalu, Al-Walid sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan menyatakan ingin meningkatkan investasi di Indonesia. Ya, pemirsa, rencana kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada pekan depan menegaskan adanya kerjasama yang semakin kuat antar kedua negara. Hampir dipastikan sejumlah kerjasama bilateral lainnya dapat terlaksana. Indonesia dan Saudi menjalankan kesepakatan kerjasama di berbagai bidang. Pertama di bidang promosi seni dan warisan budaya, kedua pertukaran ahli termasuk kesehatan haji dan umroh, ketiga promosi Islam modern melalui dakwah dan pertukaran ulama, keempat peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia, kelima penanggulangan kejahatan lintas batas, dan keenam investasi kilang minyak di Cilacap senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, awal pekan depan, Raja Salman dan rombongan akan melakukan kunjungan kenegaraan selama 9 hari di Indonesia. Rombongan akan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut Raja Salman? Kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Lanut Halim. Haikal, bagaimana persiapan pihak Lanut Halim menyambut rombongan Raja Arab Saudi? Lanut Halim sampai saat ini masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Di total ini ada 27 penerbangan yang sudah sampai ke Lanut Halim. Penerbangan ini antara lain membawa kargo dan juga para tamu diplomat dan kenegarawan. Tapi yang sudah tiba di Indonesia ini antara lain adalah kargo-kargo. Karena total untuk kunjungan Raja Salman ini sendiri ada 400 ton lebih barang yang dibawa dari Arab Saudi ke Jakarta lalu nanti akan dibawa juga ke Denpasar, Bali. Adapun 400 ton ini terdiri dari sebuah ekskalator, lalu ada 2 buah mobil Mercy dan juga furniture dan berbagai kebutuhan keamanan seperti metal detektor dan juga pemeriksaan alat-alat peledak yang semuanya ini merupakan bagian standar dari protokoler Arab Saudi yang mana juga harus diimplementasikan dan diharmonisasikan dengan protokoler milik Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi 400 ton lebih ini dibawa dengan menggunakan 27 penerbangan yang total kurang lebih ada waktu 1 bulan dan sudah 3 minggu lalu penerbangan tersebut diterbangkan ke Jakarta. Nanti pada hari H-nya sendiri, Raja Salman akan berangkat dari Arab Saudi dengan 7 pesawat. 7 pesawat ini membawa 1.500
anggota kenegarawanan dari Arab Saudi dan juga yang nantinya disinyalir ada 25